Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Energi Baru Terbarukan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai biodiesel. Sebelumnya saya Rizky Sanjaya dengan NIM 120170005 dengan 4 teman saya. Nadif, Dif, Perkenalkan, nama saya Nadif Zain, NIM 120170071. selanjutnya Rizkullah. Perkenalkan, nama saya Rizko Nurpala dengan NIM 121170078. Selanjutnya Jerniko. Perkenalkan, nama saya Jerniko Stinjak, NIM 120170128. Selanjutnya Talenta. Perkenalkan, nama saya Talenta Syan, NIM 121340015. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, sebelumnya latar belakang Indonesia merupakan negara terbesar di wilayah Asia Tenggara. Hampir seluruh wilayah Indonesia didominasi oleh perairan, sehingga banyak ditemukan berbagai jenis hewani laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki daerah yang cukup subur, sehingga banyak jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik di sini. Oleh sebab itu, dibutuhkannya suatu industri agar dapat mengelola hasil alam Indonesia. Industri yang bergerak pada bidang pengolahan nabati ataupun hewani, misalnya seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak jarak, atau minyak nyamplung, serta minyak ikan, yang merupakan hasil pengolahan hewani perairan, sehingga dapat dikatakan biodiesel merupakan bahan bakar cair yang terbuat dari minyak nabati ataupun hewani yang telah melalui beberapa tahapan proses penting. Biodiesel ini juga merupakan suatu terobosan baru sebagai salah satu jenis sumber energi baru terbarukan yang cukup efisien, sehingga dapat mengurangi penggunaan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Selain itu, penggunaan biodiesel ini dapat mengurangi limbah, terutama limbah gemuk atau minyak goreng, dengan cara didaur ulang. Berikutnya ada capaian pembelajaran. Dengan adanya modul ini, diharapkan pembaca dapat memahami hal-hal penting mengenai biodiesel, mulai dari bahan dasar pembuatan biodiesel, cara pembuatan serta pengaplikasian biodiesel di dunia industri. Oleh sebab itu, maka dibuatlah kerangka tujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami modul ini. 1.2.1 Tujuan umum. Adapun tujuan umum dari modul ini, pembaca diharapkan mampu menjelaskan bagaimana biodiesel dapat menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan dan solusi dari krisisnya energi fosil. 1.2.2 Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari modul ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami tentang proses tahapan pembuatan biodiesel. 2. Memahami teknologi yang dipakai dalam pembuatan biodiesel. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari landasan teori. Ah, Energi terbarukan merupakan bagian penting dalam perjalanan manusia menuju masa depan yang berkelanjutan. Bahan baku nabati adalah sebuah program pemerintah di mana tugasnya memfokuskan bahan bakar baku nabati sebagai pengganti sumber energi bahan bakar fosil. Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian serius dalam pengembangan bahan bakar nabati yang disebut biodiesel, yang terdiri dari yang disebut biofuel, yang terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan pure plant oil. Energi ini menawarkan solusi jangka panjang yang ramah lingkungan dan berpotensi besar dalam mengurangi dampak negatif dari eh, perubahan iklim.
Di Indonesia, bioenergi termasuk biofuel merupakan bagian dari energi terbarukan dan sudah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1980-an. Tantangan masih ada dalam penerapan energi baru terbarukan secara luas. Biaya mulai dari biaya investasi yang tinggi, biaya operasional yang cenderung lebih rendah daripada pembangkit listrik konvensional. Selain itu juga masalah seperti penyimpanan energi dan integrasi ke dalam jaringan listrik yang sudah ada juga memerlukan perhatian kolaborasi antar pemerintah, badan usaha, dan milik swasta. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting untuk kemajuan energi baru terbarukan. Karena energi terbarukan menjanjikan sebuah perubahan positif untuk en- energi di masa depan. Tetapi eh, dari energi terbarukan ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi dal- inovasi dalam sektor energi secara keseluruhan. Biofuel itu adalah sesuatu bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan seperti biologi seperti tanaman, alga, dan limbah organik. Jenis biofuel itu ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Itu yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, sebagai biofuel ini juga sebagai bahan alternatif pengganti bahan bakar fosil. Kenapa? Biofuel ini dianggap lebih ramah lingkungan karena bahan bakunya dapat diperbarui dan memiliki potensi untuk mengurangi gas rumah kaca. Proses produksi biofuel umumnya melibatkan fermentasi atau pengolahan dari bahan-bahan organik untuk menghasilkan bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan atau mesin yang biasanya menggunakan bahan bakar fosil. Meskipun biofuel memberikan manfaat lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca dan kemungkinan konflik dengan kebutuhan pangan. Bioetanol merupakan suatu jenis alkohol yang diperoleh dari bahan organik biomasa seperti jagung, tebu, gandum, atau alga sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui. Bioetanol seringkali dimasukkan sebagai zat aditif dalam bensin untuk mengurangi gas rumah kaca dan membantu untuk mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil juga. Proses produksi bioetanol melibatkan fermentasi biomasa mengandung gula atau pati. Nah, etanol ini biasanya untuk membuat etanol ini biasanya membutuhkan uh, suatu uh, contohnya yang mengandung karbohidrat tinggi karena etanol ini adalah turunan dari karbohidrat. Salah satu manfaat utama dari bioetanol adalah potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun pembakarannya menghasilkan CO2, tanaman yang digunakan dalam produksi menyerap CO2 selama pertumbuhan, membentuk siklus karbon yang netral. Namun, manfaat lingkungan dari bioetanol dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti jenis bahan baku, metode produksi, dan praktek penggunaan lahan. Biogas adalah hasil dari dekomposisi bahan produk oleh mikroorganisme
dalam proses anaerobik di mana udara tidak terlibat. Biasanya biogas diproduksi dari limbah organik seperti sampah rumah tangga, limbah pertanian, atau limbah industri. Biogas adalah campuran yang terbentuk dari penguraian berbahan organik dengan bantuan bakteri melalui proses fermentasi anaerob atau kedap udara, sehingga menghasilkan gas bio berupa gas metana yang dapat dikelola. Biogas ini juga membantu mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan serta mengurangi efek rumah kaca juga. Selain itu juga penggunaan biogas juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Untuk biodiesel, biodiesel ini dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut transesterifikasi, di mana gliserin dipisahkan dari minyak nabati. Proses transesterifikasi merupakan suatu proses kimia dari trigliserida pada minyak nabati dengan alkohol menggunakan katalis untuk menghasilkan metil ester dan gliserin. Bahan baku utama biodiesel dapat berupa bahan baku utama untuk pembuatan biodiesel dapat berupa antara lain minyak nabati, lemak hewani, lemak bekas, atau lemak daur ulang. Biodiesel dapat digunakan sebagai alternatif atau campuran dengan diesel fosil dalam diesel konvensional tanpa perlu perubahan besar pada mesin atau infrastruktur yang sudah ada. Penggunaan biodiesel ini dianggap ramah lingkungan daripada diesel fosil karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dari beberapa polutan seperti sulfur oksida dan partikulat. Meskipun demikian, produksi biodiesel juga menghadapi tantangan termasuk dalam lingkungan dari monokultur tanaman penghasil minyak seperti deforestasi atau kerusakan habitat, serta persaingan dengan produksi pangan atau pakanan ternak. Perkembangan biodiesel. Definisi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati serta lemak hewani. Biodiesel adalah bahan bakar yang tersusun dari monoaksi ester yang berasal dari asam terbarukan. Proses produk biodiesel disebut dengan reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau disebut juga reaksi transesterifikasi. Juga diesel. Biodiesel ini adalah salah satu alternatif bahan bakar yang cukup menjanjikan, ramah lingkungan dan tidak memiliki efek bagi kesehatan dan dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Dan biodiesel ini khususnya untuk menggunakan mesin jenis diesel. Pemanfaatan biodiesel ini yaitu untuk mengurangi penggunaan solar. Lanjut ke 2.3.2 karakteristik biodiesel. Secara kimia biodiesel termasuk pada golongan monoalkyl ester atau metil ester, yang dimana dengan panjang rantai karbon yaitu antara 12 sampai 20. Hal ini menjadi pembeda minyak solar atau diesel oil yang komponen utamanya yaitu hidrokarbon. Minyak nabati yang dipakai harus bersifat kadar asam lemak bebas atau ALB yang rendah sekitar lebih kecil dari 1%. Apabila lebih maka perlu dilakukan retreatment karena akan menyebabkan rendahnya efisiensi dari biodiesel. Minyak nabati yang umumnya atau biasa dipakai dalam produk biodiesel ini yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan juga minyak jarak. Nah, dari ketiga zat
dari ketiga zat utama tersebut yang memperoleh minyak nabati paling tinggi adalah minyak kelapa, yaitu sebanyak 5.950 liter HA per tahun. Dan kedua ada minyak kelapa, yaitu sebanyak 2.689 liter per HA per tahun. Dan biji jarak menghasilkan sebanyak 1.892 liter per HA per tahun. Nabat spesifikasi biodiesel yang diperoleh tergantung pada jenis minyak nabati yang diolah, serta kondisi pengolahan pabrik dan juga modifikasi peralatan yang dipakai. Parameter biodiesel di Indonesia berdasarkan SNI 04 sampai 7182 sampai 2006. Nah, di sini kita bisa melihat di parameter di gambar, yaitu di parameter biodiesel di Indonesia berdasarkan SNI-nya. Lanjut ke 2.3.3 proses pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel, transesterifikasi dan esterifikasi. Yang pertama itu transesterifikasi dan esterifikasi. Pada pemanfaatan biodiesel tidak lepas dari istilah reaksi transesterifikasi dan esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi antara alkohol dengan asam karbosilat. Reaksi esterifikasi dilakukan dengan menggunakan asam anorganik seperti asam sulfat atau asam klorida dan lipase atau bisa disebut katalis enzim. Pada proses produksi biodiesel dibutuhkan katalis yang umumnya bersifat basa kuat, yaitu seperti natrium hidrosida, kalium hidroksisa, dan natrium metoksida. Di sini B ada pencucian. Proses pencucian pada biodiesel dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan alkohol dan katalis yang tidak bereaksi dan sabun yang tertinggal dalam biodiesel setelah reaksi. Proses pencucian ini dapat dilakukan dengan menggunakan air. Jumlah air yang dipakai saat proses pencucian biodiesel yaitu 1/1. Yang ketiga ada pemanasan. Tujuan dari proses pemanasan pada biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa-sisa air yang ada pada biodiesel. Suhu yang dipakai pada proses pemanasan biodiesel yaitu 110 derajat Celcius. Yang keempat ada filtrasi. Filtrasi merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan biodiesel. Tujuan dari filtrasi yaitu untuk menghilangkan pengotor yang muncul selama proses berlangsung. Lanjut ke 2.3.4 yaitu penerapan atau aplikasi biodiesel. Penerapan biodiesel telah dilakukan pada beberapa sektor seperti transportasi, industri, perkapalan, pemanasan, eksplorasi, dan pertambangan. Pada transportasi digunakan sebagai pengganti atau pencampur dengan bahan bakar diesel. Pada industri digunakan pada mesin industri seperti generator listrik dan alat berat. Pada perkapalan menjadi alternatif yang menarik untuk digunakan dalam kapal-kapal laut sebagai bahan bakar. Pada pemanas, pada beberapa daerah biodiesel dipakai sebagai bahan bakar untuk menghangatkan rumah dan bangunan komersial. Yang ketiga pada eksplorasi dan pertambangan, dipakai pada mesin-mesin yang digunakan dalam eksplorasi dan pertambangan. Di sini kita bisa melihat pada tabel, yaitu pada tabel mandatory penggunaan biodiesel dalam Permen ESDM nomor 12 tahun 2025. Lanjut ke 2.3.5 kelebihan dan kelemahan biodiesel. Nah, di sini kita akan membahas kelebihan dan kelemahan biodiesel. Biodiesel mempunyai beberapa kelebihan sebagai bahan bakar alternatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, angka catane tinggi, lebih besar daripada 50. Semakin tinggi nilai catane, semakin cepat proses pembakaran dan efisiensi dinamisnya semakin baik. B. Titik kilat biodiesel tinggi. C. Tidak bergantung benzena. D. Meningkatkan pelunasan pada mesin. E. Mudah digunakan dalam solar dalam berbagai komposisi serta tidak membutuhkan modifikasi mesin apapun.
F. Mengurangi asap hitam dari gas buang pada mesin diesel. Dan H. Proses pengolahan dan pemakaiannya lebih ramah lingkungan dan tingkat emisi rendah. Yang selanjutnya adalah motor diesel. Mesin diesel digunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar. Bahan bakar. Mesin ini memiliki efisiensi termal yang paling baik karena memiliki risiko kompresi tinggi daripada mesin-mesin lainnya. Minyak solar yang ideal pada mesin diesel yaitu ideal mengandung senyawa hidrokarbon seperti parafinik, aromatik, dan olefin. Begitupun non-hidrokarbon yang memiliki unsur non-logam seperti sulfur dan nitrogen. Prinsip mekanik mesin biodiesel. Prinsip mekanik mesin diesel yaitu mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam yang memanfaatkan prinsip kenaikan suhu pada campuran gas dan bahan bakar saat kompresi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip mekanik mesin diesel. Yang pertama adalah udara dihisap ke dalam ruang bakar. Setelah itu udara dikompresi sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Yang ketiga adalah bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam ruang bakar dan terbakar secara spontan karena suhu dan tekanan yang tinggi. Yang keempat, panas yang dihasilkan dari perbakaran menimbulkan tekanan yang mendorong bagian piston ke arah bawah secara kuat dan teratur. Yang kelima adalah gerakan piston ditransmisikan pada mekanisme penggerak dan menghasilkan tenaga mekanik. Lanjut ke pembakaran pada motor diesel. Proses pembakaran mesin diesel sedikit berbeda dengan motor bensin. Motor diesel atau yang lebih dikenal dengan mesin pemicu kompresi adalah motor pembakar dalam atau internal combustion yang menggunakan panas kompresi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Tahap proses pembakaran pada mesin diesel terdiri dari pembakaran tertunda, perambatan api, pembakaran langsung, dan pembakaran lanjutan. Keempat tahapan dalam proses pembakaran mesin diesel tersebut harus terpenuhi agar performa mesin diesel lebih maksimal. Untuk lebih jelasnya, proses pembakaran mesin diesel akan dibahas sebagai berikut ini. Yang pertama adalah proses pembakaran tertunda. Proses pembakaran tertunda atau ignition delay merupakan salah satu tahapan proses pembakaran mesin diesel. Pada tahapan ini merupakan persiapan pembakaran awal, mulai dari proses injeksi sampai proses homogenisasi atau bercampurnya bahan bakar dan udara yang dikompresi pada ruang bahan bakar. Yang kedua ada proses perambatan api. Proses perambatan api atau flame propagation merupakan salah satu tahap proses pembakaran mesin diesel. Pada tahap ini campuran udara dan bahan bakar yang sudah terbentuk partikel kecil akan mulai terbakar di beberapa titik. Walaupun secara kasat mata proses perambatan ini terjadi secara cepat hingga terlihat seperti langsung terbakar secara keseluruhan. Yang ketiga ada proses pembakaran. Yang selanjutnya yaitu proses pembakaran langsung. Proses pembakaran langsung atau direct ignition merupakan salah satu tahapan proses pembakaran mesin diesel. Pada tahapan ini, bahan bakar yang diinjeksikan akan langsung terbakar akibat temperatur ruang bakar yang tinggi. Temperatur ruang bakar yang tinggi ini dihasilkan pada tahapan perambatan api. Pada tahapan ini, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan diatur oleh injektor. Oleh karena itu, proses pembakaran langsung juga dikenal dengan proses pembakaran terkontrol. Yang selanjutnya yaitu proses pembakaran lanjutan. Proses pembakaran lanjutan atau afterburning merupakan salah satu tahapan proses pembakaran mesin diesel. Pada tahapan ini terjadi proses pembakaran bahan bakar yang sudah diinjeksikan oleh injektor. Walaupun sebenarnya proses injeksi sudah berhenti, namun mesin terdapat sisa bahan bakar yang belum terbakar. Oleh karena itu, pembakaran akan tetap terjadi walaupun proses injeksi sudah berhenti. Namun proses pembakaran lanjut tidak boleh terjadi
dalam waktu yang lama. Hal ini akan meningkatkan panas gas sisa pembakaran sehingga menurunkan efisiensi panas mesin. Untuk mengatasi pembakaran lanjut yang terlalu lama, dapat dilakukan menggunakan nozzle nozzle jenis penundaan, bahan bakar dengan kualitas baik, kompresi, dan tekanan injeksi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dalam modul ini telah dibahas secara komprehensif mengenai biodiesel sebagai salah satu alternatif energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui landasan teori yang telah dipaparkan termasuk energi baru terbarukan, biofuel, perkembangan biodiesel, dan mekanisme kerja motor diesel. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. A. Biodiesel merupakan salah satu bentuk biofuel yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti minyak nabati, lemak hewani, dan limbah organik. B. Pembuatan biodiesel dilakukan melalui proses transesterifikasi yang membentuk ester dan gliserol. C. Biodiesel memiliki karakteristik yang sama dengan diesel tetapi lebih aman bagi lingkungan karena memiliki nilai karbon rendah. D. Penerapan biodiesel di Indonesia telah meningkat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. E. Pada motor diesel, biodiesel dapat digunakan secara murni atau campuran dengan diesel konvensional. Selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan biodiesel. Yang pertama, pemerintah harus mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik untuk mendorong penggunaan biodiesel di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan harus mengembangkan teknologi yang lebih efisien untuk pengolahan biodiesel karena sekarang ini masih banyak produksi biodiesel secara manual. Jadi imbasnya untuk produksinya masih sangat minim di Indonesia sendiri. Terus penting untuk menggalakkan kesadaran masyarakat akan manfaat penggunaan biodiesel sebagai alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti kita ketahui sendiri, masyarakat kita masih awam mengenai energi baru terbarukan khususnya di bidang biodiesel gitu ya. Masyarakat masih menggunakan bahan bakar minyak fosil ya seperti solar dan itu imbasnya terhadap polusi ya, terhadap lingkungan yang kurang baik. Terus yang terakhir, diperlukan dukungan dari pemerintah dan industri dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penggunaan biodiesel seperti stasiun pengisian bahan bakar dan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri belum banyak ya stasiun untuk bahan bakar biodiesel sendiri. Ya seperti kita ketahui, umumnya di Indonesia itu menggunakan bahan bakar fosil gitu ya. Dan stasiun yang sudah tersedia itu kebanyakannya Pertamina, Shell, dan Vivo itu juga masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, itu mungkin untuk saran yang dapat kelompok kami berikan. Mudah-mudahan biodiesel dapat semakin berkembang di Indonesia ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.